Apa kabar? Semoga kabar kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik, dan dalam lindungan, selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kembali lagi bersama dengan saya Edi di channel Koditek TV, channelnya coding, teknologi sosial, dan politik. Topik hari ini tentang Sulingjar atau survei lingkungan belajar. Agendanya adalah apa itu Sulingjar, tujuan dan ketentuan, persiapan awal yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, akses Sulingjar sebelum dibuka, pembaharuan profil di Pusdatin, login dashboard dan download kartu login, jadwal pelaksanaan dari Sulingjar di tab informasi umum, konfirmasi guru dan kepala sekolah, mengecek status partisipan, dan yang terakhir login dan mengisi Sulingjar. Apa itu Sulingjar? Sulingjar menjadi salah satu komponen penting selain HKM dan survei karakter untuk melengkapi evaluasi sistem pendidikan yang diatur dalam Permendikbud-Ristek RI nomor 9 tahun 2022. Survei lingkungan belajar bertujuan untuk mengukur aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan, input dan proses belajar mengajar yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik. Sulingjar sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu instrumen Sulingjar untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan serta peserta didik. Jadwal pelaksanaan Sulingjar untuk peserta didik menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan AN atau asesmen nasional yang mencakup literasi, survei karakter, numerasi, dan survei lingkungan belajar SMA, SMK sederajat yang telah berakhir di bulan September. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuan Sulingjar adalah menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyiapkan, menyelenggarakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan Sulingjar Dikdasmen. Tujuan keduanya menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam menyiapkan dan melaksanakan Sulingjar Dikdasmen. Ketentuan dalam Sulingjar. Ketentuan yang pertama, laman Sulingjar adalah laman yang berisikan instrumen hanya dapat diakses oleh kepala satuan pendidikan, SD sederajat, SMP sederajat, SMA SMK sederajat, dan pendidik yang tercatat sebagai peserta Sulingjar di survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Laman akun SDM adalah laman yang digunakan untuk melakukan registrasi keanggotaan pengelola data pendidikan dan kebudayaan di alamat sdm.data.kemdikbud.go.id. Dan dashboard Sulingjar adalah laman yang berisikan informasi satuan pendidikan, dinas pendidikan provinsi kabupaten kota yang digunakan oleh operator satuan pendidikan untuk mencetak kartu login aplikasi Sulingjar di alamat dashboard slb.kemdikbud.go.id. Persiapan awal yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan Sulingjar. Ada 4 yang harus dipersiapkan di sini, 4 poin. Yang pertama, memastikan pelaksanaan Sulingjar sesuai dengan juknis Sulingjar, menunjuk operator Dapodik atau EMIS yang memiliki akun SDM untuk mengelola dan memfasilitasi pelaksanaan Sulingjar, melakukan pemuktahiran Dapodik atau EMIS. Kemudian yang terakhir, melakukan aktivasi akun di laman SDM dengan memperhatikan pertama, akun SDM merupakan akun yang digunakan oleh operator untuk mengakses laman dashboard Sulingjar. Bagi operator yang sudah memiliki akun SDM, wajib untuk memastikan pembaruan profil dan email akun SDM. Bagi operator yang belum memiliki akun SDM, wajib melakukan registrasi akun di laman SDM.
Operator perlu melampirkan SK penugasan operator di tingkat satuan pendidikan sebagai syarat dalam melakukan registrasi. Dan registrasi akun SDM dapat dilakukan setiap saat sampai dengan pelaksanaan Sulinjar. Ini adalah jadwal pelaksanaan Sulinjar untuk tingkat jenjang SD dan sederajat, SMP dan SMA. Untuk pelaksanaan Sulinjar SD dan sederajat itu dilakukan pada tanggal 9 sampai dengan 22 Oktober 2023. Pelaksanaan Sulinjar SMP dan sederajat dilakukan pada tanggal 25 September sampai dengan 8 Oktober 2023. Kemudian pelaksanaan Sulinjar SMA SMK dan sederajat itu dilakukan pada tanggal 11 September sampai dengan 24 September 2023. Ini adalah contoh ya akses Sulinjar sebelum dibuka. Tampilan ini adalah contoh tampilan pesan login gagal. Ya. PTK melakukan login pada saat akses Sulinjar belum dibuka. Ini tes dilakukan pada tanggal 9 September 2023. Tapi tampilan ini juga akan muncul apabila status guru atau tutor capsek di kolom partisipan adalah tidak, walaupun aksesnya sudah dibuka. Kemudian ini adalah pembaruan profil Pusdatin. Jadi Bapak Ibu pertama-tama login menggunakan akun SDM. Kemudian pilih akun, pilih username. Lalu di bagian menu pop up muncul seperti ini. Bapak Ibu pilih pembaruan profil. Akan muncul seperti ini, profil formulir pengisian biodata di sini. Bapak Ibu bisa melengkapi atau memperbaharui profil di sini, nicknya, gelar belakang mungkin. Setelah Bapak Ibu melakukan mengisi atau melakukan pembaruan profil, selesai melakukan pembaruan profil, klik tombol simpan terakhir. Kemudian apabila Bapak Ibu mau melakukan pembaruan foto profil, sama Bapak Ibu tinggal klik saja di sini username, kemudian pilih pembaruan foto profil. Maka akan muncul halaman seperti ini. Bapak Ibu tinggal mengubah saja foto terbaru, mengunggah foto terbaru. Jika berhasil maka muncul seperti ini. Jika foto berhasil diunggah maka akan muncul pesan berhasil foto profil updated. Kemudian login akses dashboard Sulinjar. Pertama Bapak Ibu buka browser, kemudian masuk ke laman dashboard Sulinjar dengan mengetik dashboard SLB Kemdikbud.go.id. Lalu klik tombol login. Ini login ada di pojok kanan. Klik tombol login. Kemudian selanjutnya tekan tombol login SSO. Maka akan muncul forum login seperti ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu dikasih dua pilihan login, yaitu login menggunakan akun SDM yang ada di bagian atas yang sudah yang bagian atas, kemudian bisa juga menggunakan akun pelajar ID yang ada di bagian bawah ini Bapak Ibu. Di sini saya akan masuk menggunakan akun SDM yang sudah diregistrasi. Ini saya masukin akunnya, kemudian tekan tombol login. Jika berhasil maka kita akan otomatis masuk ke dashboard Sulinjar seperti ini Bapak Ibu. Ini dashboard Sulinjar tahun 2023. Di halaman dashboard di sini ada 3 tab, ada tab beranda, kemudian tab dashboard, dan tab informasi umum. Tab beranda atau halaman muka, halaman depan. Tab dashboard ini berisi data guru, tutor, dan capsek. Kemudian tab informasi ini berisi jadwal Sulinjar.
Kemudian di sini di bawahnya ada dua tab grafik dan tab table. Di sini di bagian menu atau icon dashboard ya. Ini maka kan tampil dua tab grafik dan tabel. Bapak Ibu lihat tab tabel ya, tab tabel. Ya ini untuk cetak kartu login, Bapak pilih yang tab tabel. Ya. Kemudian untuk mencetak atau mendownload seluruh kartu PTK, pilih yang ini ya, printer yang ada di icon printer yang berada di atas tabel PTK. Ini dia. Klik, maka kan klik ini untuk download dalam bentuk atau format PDF. Kemudian yang di sebelah kanannya, icon yang ada di sebelah kanannya, ini untuk mendownload seluruh akun PTK dalam format Excel ya, Excel. Lalu di bagian bawah ya, kita lihat setiap baris PTK memiliki icon printer, dan seterusnya. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing memiliki icon printer yang digunakan untuk mencetak masing-masing kartu login PTK. Oke. Kemudian yang berikut ini adalah contoh kartu login. Kartu login dalam format PDF dan format Excel. Nah, kalau yang untuk format PDF ya, di bagian atas ada nama sekolah, NPSN, token, nama responden, nomor induk kependudukan itu di sini dikosongkan ya, ini kosong. Kemudian tanggal lahir responden. Ini nanti bisa koordinasi dengan operator sekolah atau operator dapodik ya. Kemudian di bagian bawah ini adalah contoh akun dalam format PDF. Ini lebih lengkap karena ada NIK ya, nomor induk kependudukan. Kemudian ini adalah jadwal Sulinggar yang saya ambil dari dashboard Sulinggar pada icon tab informasi umum, tab atau icon informasi umum. Ada pelaksanaan Sulinggar untuk jenjang PAUD ya, kita lihat di sini jenjang PAUD itu cut-off-nya tanggal 20 September minggu ketiga, itu cut-off-nya, cut-off data peserta Sulinggar. Kalau sudah di cut-off begini udah nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi ya, peserta Sulinggar. Kemudian cetak kartu baru bisa dilakukan pada tanggal 24 September yang minggu ketiga, dan waktu pelaksananya tanggal 25 sampai dengan 22 Oktober. Untuk jenjang SDNI sederajat ya, itu cut-off-nya tanggal 6 Oktober dan cetak kartunya itu tanggal 8 Oktober 2023, sedangkan pelaksananya itu dilakukan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023. Kemudian ada jenjang SMP, MTS dan sederajat. Cut-off-nya sama tanggal 22, sama dengan PAUD tanggal 20 September 2023. Untuk pencetakan kartunya dapat dilakukan pada tanggal kartu login dilakukan pada tanggal 24 September minggu ketiga. Kemudian waktu pelaksanaan Sulinggar itu untuk guru atau pendidik dan kepala satuan pendidikan itu dilakukan pada tanggal 25 September sampai dengan 8 Oktober. Kemudian yang terakhir ya, untuk jenjang SMA, SMK, MA, MAK dan sederajat itu cut-off-nya tanggal 8 September.
Kemudian proses pencetakan kartu dilakukan pada tanggal 10 September minggu pertama. Dan pelaksanaan suling jarnya itu dilakukan tanggal 11 sampai dengan 24 September 2023 minggu pertama dan kedua. Oke, kemudian kita masuk ke konfirmasi status guru, tutor, dan kepala sekolah. Status konfirmasi ini penting dilakukan sebelum melakukan pengisian suling jar, instrumen suling jar. Di sini kita melakukan, kenapa saya bilang penting di sini? Karena kita wajib melakukan konfirmasi baik guru atau tutor yang memang sudah tidak lagi aktif di sekolah kita. Ya, ini kita harus konfirmasi terlebih dahulu, ya, agar yang bersangkutan tidak diizinkan untuk mengisi instrumen suling jar. Caranya bagaimana? Caranya mudah, Bapak Ibu bisa langsung saja pilih, ya. Jadi di sini ada icon, ya, seperti pensil di sini. Bapak Ibu pilih namanya icon konfirmasi PTK. Pilih PTK mana yang Bapak Ibu mau melakukan konfirmasi di sini, tinggal pilih saja di sini pensilnya. Maka akan muncul kotak konfirmasi PTK, ya. Kemudian pilih jenis keluar di sini pada combo, ya, combo box drop down, ya. Bapak pilih di situ jenis keluarnya apa. Misalnya di sini jenis keluarnya banyak, Bapak bisa ada jenis keluarnya bisa berupa mutasi, pensiun, wafat, hilang, ganda, ya, data ganda, tugas belajar. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh jenis keluarnya tidak mampu mengisi karena sakit. Kebetulan di sekolah kami ada seorang guru yang sakit dan memang tidak mampu untuk mengisi suling jar. Nah, di sini saya akan memilih jenis keluarnya adalah tidak mampu mengisi karena sakit, ya. Kemudian setelah diisi jenis keluarnya, tekan tombol simpan, ya, untuk menyimpan hasil perubahan konfirmasi PTK. Apabila Bapak Ibu tidak yakin untuk menyimpan, bisa klik saja tombol batal, ya, untuk membatalkan proses penyimpanan konfirmasi jenis keluar. Apabila sudah tersimpan, ya, otomatis PTK yang bersangkutan diperbolehkan untuk tidak mengisi suling jar dengan alasan sakit, ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian mengecek status partisipan. Nah, status kolom partisipan di tabel PTK khususnya untuk SMA SMK sederajat sudah berubah, ya, sudah berubah dari tidak ke ya mulai tanggal 11 September 2023. Hal ini berhubung karena waktu pelaksanaannya sudah dibuka, ya, sejak tanggal 11 September 2023 khusus untuk SMA, SMK, dan sederajat. Sedangkan guru atau kepsek SD, SMP, dan sederajat yang status partisipannya adalah tidak, belum bisa mengisi instrumen suling jar, ya. Kemudian jumlah guru yang tampil di tabel ini, ya, Bapak Ibu, ini berasal dari tabel rombel, ya. Pada tabel rombel di kolom wali atau guru kelas di Dapodik, ya, di sini. Misalnya kelas 12 ada 3 kelas, maka yang akan muncul di sini juga ada 3 kelas dengan catatan 3 kelas atau 3 guru dengan catatan tiap kelas diwakili oleh guru atau tutor yang berbeda. Nah, kebetulan di sini kami hanya satu rombel, ya, maka hanya satu guru yang muncul, ya. Oke, kemudian nanti ini adalah username, kemudian ini data sekolah, di bawah ini adalah data guru. Oke, baik. Kemudian karena kita masuk ke login suling jar, berhubung
Di sini khusus untuk akses instrumen pengisian instrumen suling jarnya sudah dibuka untuk jenjang SMA SMK dan sederajat. Ya, di sini statusnya ya. Maka di sini kita sudah bisa melakukan pengisian instrumen suling jar, yang mana sebelum itu kita melakukan login ke sistem. Untuk masuk agar kita bisa mengisi instrumen suling jar, pertama-tama Bapak Ibu harus memiliki akun atau kartu login survei lingkungan belajar. Untuk memperoleh kartu ini, Bapak Ibu bisa menghubungi operator Dapodik atau ENIS. Ya, ENIS. Setelah Bapak Ibu memperoleh kartu login ini dari operator Dapodik atau ENIS, Bapak Ibu bisa melakukan login menggunakan kartu ini. Ya. Yaitu pertama-tama Bapak Ibu buka web browser, kemudian Bapak Ibu bisa langsung saja ketik di situ survei lingkungan belajar kemdikbud.go.id. Ya, kemudian masukin akun di halaman login ini, ya, sesuai dengan yang ada di kartu login survei lingkungan belajar. Setelah Bapak Ibu mengisi semua ini, ya, Bapak Ibu isi NPSN, token, ya, ini tokennya, ada token. Kemudian nicknya Bapak Ibu bisa langsung koordinasi ke operator. Nick yang dipakai di sini adalah nick yang sudah terinput, ya, tidak coding. Kemudian tanggal lahir, bulan dan tahun Bapak Ibu bisa pastikan ada di kartu login. Ya, kemudian yang terakhir, apabila sudah yakin dengan isian akun di sini, ya, Bapak Ibu sudah yakin, klik tombol login. Jika login berhasil, maka Bapak Ibu akan dibawa ke halaman profil, ya, profil. Sebelum memulai pengisian instrumen suling jar, di sini pertama-tama di tampilan awal ini, ya, adalah tampilan halaman profil yang bersangkutan, ya, responden yang bersangkutan di sini. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan profil ini adalah data diri Bapak Ibu sekalian, ya, di sini. Ini nama sekolah, nama Bapak Ibu, ya, di sini siapa, nama responden, nama guru. Pastikan bahwa nama guru adalah nama Bapak Ibu, ya, bukan orang lain. Kemudian sekolah, pastikan sekolahnya, tempat di mana Bapak Ibu bertugas, kemudian NPSN sekolah, jabatannya apa di sini, ya, tutor, kepsek, kalau kepsek ya kepsek, kepala sekolah, kemudian tanggal lahir. Oke, ini tanggal lahir. Pastikan ini sesuai semua, sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian di bagian bawah adalah informasi kuesioner. Pastikan bahwa di sini adalah jenjang untuk jenjang SMA, SMK atau paket C, ya, atau setara paket C, ya, di sini. Nah, ini untuk paket kuesioner adalah paket A guru 2023, periodenya, ya, di sini 2023-2024. Jika sudah sesuai dengan biodata Bapak Ibu yang sebenarnya, ya, sesuai dengan biodata Bapak Ibu, kemudian klik tombol mulai untuk memulai mengisi instrumen suling jar. Setelah mengklik tombol mulai, akan muncul halaman seperti ini, halaman kuesioner suling jar. Yang pertama ini adalah username, ya, username. Kemudian yang ini, yang nomor 2 ini adalah pertanyaan, pilihannya pertanyaan soal, ini adalah soal.
soal. Kemudian pertanyaan, apakah Anda, ya ini pertanyaan. Kemudian yang ini adalah pilihan jawaban. Jadi kalau Bapak Ibu pilih di sini salah satu, sudah terpilih ya Bapak Ibu, maka akan secara otomatis di sini nomor satunya berwarna hijau. Di sini ini warna hijau, otomatis hijau. Hijau ini berarti otomatis menunjukkan bahwa, kita lihat di sini bahwa nomor satu sudah diisi, sudah dikerjakan. Kemudian kalau yang warna merah ini adalah halaman yang belum dikerjakan, adalah soal-soal yang belum dikerjakan, belum dijawab, itu belum diselesaikan. Kemudian yang ini adalah halaman ya, halaman. Jadi nomor yang pertama ini menunjukkan posisi kita saat ini berada di halaman keberapa. Kemudian 98 ini adalah total dari seluruh soal, seluruh halaman ya, halamannya dari 98 berarti kurang lebih ada 98 soal ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu lihat ada selanjutnya ini untuk kita berpindah halaman ya, berpindah halaman. Jadi halaman dari halaman 1 ke halaman 2 ke halaman 3. Jadi dia berpindah, dia melompat satu halaman. Oke. Jadi di sini kalau Bapak Ibu sudah memilih ya untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, pilih atau klik tekan tombol selanjutnya. Oke, baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait pengisian instrumen suling jar tahun 2023. Apabila materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih, salam Koditek.